Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 210602193. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 10 yang berjudul tentang prinsip akuntansi dan keuangan. Baik. Pertama, apa itu prinsip keuangan? Prinsip keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, serta membuat keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di sini ada dasar-dasar keuangan. Yang pertama, aspek keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi dan proses pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Yang kedua, pengukuran kinerja keuangan untuk menilai performa organisasi melalui data keuangan seperti rasio keuangan, return on investment, dan nilai pasar saham. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Dokumen yang menyajikan informasi keuangan dari sebuah organisasi seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang keempat yaitu ada sumber daya keuangan meliputi aset, hutang, dan modal yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Di sini ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengelolaan aset meliputi investasi, pengelolaan dana, dan manajemen risiko. Pembiayaan dilakukan dengan cara memperoleh modal dari investor atau melalui pinjaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan keuangan yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang kelima, pengendalian keuangan meliputi pengawasan terhadap pengeluaran dan pengelolaan keuangan organisasi. Lanjut, di sini ada jenis-jenis keuangan. Jenis keuangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, keuangan korporasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebuah perusahaan seperti pembiayaan, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, keuangan publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, keuangan pribadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan individu, termasuk di dalamnya adalah perencanaan keuangan, pengelolaan utang, dan investasi. Yang keempat, keuangan internasional berkaitan dengan transaksi keuangan antara negara-negara, termasuk di dalamnya perdagangan internasional, investasi asing, dan pengelolaan risiko mata uang. Yang kelima, keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dana dan pembiayaan. Kita lanjut. Di sini ada tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, memperoleh sumber daya keuangan. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, mencapai tujuan keuangan pribadi. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, mengelola risiko keuangan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, di sini kita masuk yang kedua, yaitu adalah manajer keuangan. Apa itu manajer keuangan? Pengertian manajer keuangan. Manajer keuangan adalah salah satu posisi divisi keuangan yang berperan dalam bertugas untuk mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikannya demi tercapainya tujuan perusahaan. Lanjut. Di sini ada fungsi manajer keuangan, yaitu pertama, planning. Segala hal berkaitan dengan perencanaan, arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Pengalokasian anggaran secara efisien untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, controlling. Kegiatan evaluasi mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing. Pemeriksaan penggunaan internal keuangan perusahaan, maka pihak manajemen mengetahui segera mungkin. Yang kelima, reporting. Menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan serta analisis rasio keuangannya. Baik, di sini kita lanjut lagi dengan tugas manajer keuangan.
Tugas manajer keuangan itu dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengkompensasikan kebutuhan keuangan perusahaan. Yang ketiga, bekerja sama dengan manajer divisi lain. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan terkait investasi. Yang kelima, menjadi narahubung perusahaan pada dasar keuangan. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada tanggung jawab manajer keuangan itu dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, mengelola fungsi akuntansi perusahaan. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan perusahaan. Yang ketiga, mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan. Yang keempat, mengontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan. Yang kelima, mengelola pajak perusahaan. Yang keenam, mengelola arus kas, utang, dan piutang. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada kualifikasi manajer keuangan, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, 1. Lulusan S1 bidang keuangan. Yang kedua, pengalaman di bidang keuangan. Yang ketiga, bisa memimpin sebuah tim. Yang keempat, berumur antara 30 sampai 40 tahun. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh ahli pada bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Oke, baik, di sini ada komponen akuntansi, yaitu yang pertama akun aset atau aktiva, yaitu contohnya bangunan, gedung, dan tanah. Selanjutnya akun kewajiban atau liabilitas, contohnya yaitu hutang. Yang ketiga akun modal atau ekuitas, yaitu contohnya pendapatan, beban, dan privilege. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pengaruh transaksi keuangan, yaitu pertama memengaruhi bagian aktiva atau pasifa, yang kedua mengurangi satu sisi dari aktiva, yang ketiga menambah pada suatu sisi pasifa. Oke, kita lanjut. Di sini yang keempat yaitu adalah analisis laporan keuangan, yaitu pengertian dari analisis laporan keuangan, proses evaluasi dan penafsiran informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas untuk memahami kinerja keuangan mereka. Tujuannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan, identifikasi tren, memahami resiko, dan membuat keputusan berdasarkan akumulasi akurat. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu dibagi menjadi 10 kelompok. Yang pertama, kumpulkan laporan keuangan. Yang kedua, pahami struktur laporan keuangan. Yang ketiga, perhitungan rasio keuangan. Yang keempat, tren waktu. Yang kelima, perbandingan industri. Yang keenam, evaluasi manajemen diskresi. Dan ketujuh, analisis arus kas. Yang delapan, evaluasi risiko. Yang kesembilan, bandingkan dengan target dan tujuan. Yang kesepuluh, kesimpulan dan rekomendasi. Oke, di sini ada metode analisis keuangan, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, analisis DuPont, membantu memahami faktor yang memengaruhi probabilitas atau margin laba bersih, perputaran aset, dan leverage keuangan. Yang kedua, analisis common size, setiap item sebagai persen total pendapatan untuk membandingkan komposisi laporan keuangan antara perusahaan atau tahun berbeda. Yang ketiga, analisis pembandingan, membandingkan kinerja keuangan dengan pesaing dalam industri yang sama untuk menilai sejauh mana perusahaan tampil baik dalam konteks kompetitif. Yang keempat, analisis arus kas, yaitu melibatkan pemahaman tentang sumber dan penggunaan dana perusahaan selama periode tertentu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup guna memenuhi kewajiban dan investasi. Oke, di sini terlanjut yang kelima, yaitu adalah rasio keuangan. Rasio keuangan yaitu fungsi rasio keuangan mengetahui optimalisasi keuangan, melihat optimalisasi penggunaan aktiva, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang.
Oke, di sini ada metode analisa rasio keuangan, yaitu dibagi dua. Yang pertama, analisis COMSIZE bekerja dengan cara membandingkan perubahan yang ada di berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasifa, dan penjualan. Yang kedua, analisis time series dan forecasting untuk memprediksi kondisi finansial di masa depan dengan melakukan perbandingan data keuangan dalam periode tertentu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang terakhir yaitu adalah jenis-jenis rasio keuangan, itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, profitability ratio, yaitu digunakan untuk menghitung laba dari pembahasan. Yang kedua, liquid ratio, yaitu digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Yang ketiga, itu adalah solvency ratio atau hutang, digunakan untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva. Yang keempat, activity ratio, yaitu digunakan untuk melihat produktivitas aktivitas yang dimiliki perusahaan. Oke, baik. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.